Tetapi sebagai manusia, kita pun harus selalu berusaha. Kita harus bergumul. Itulah selalu ada yang namanya pasang turunnya, rasa nikmat dan cobaan. Kita mesti bertakwa. Mungkin saya sedikit sepertinya memberikan wejangan agama. Saya ingin rakyat saya itu bersatu. Saya tidak terbayangkan kalau kita tidak bergotong royong di dalam masa sulit seperti ini. Karena ini adalah cobaan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dengan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Silaturahmi, penjajakan, apa segala macam ya tetap dilakukan. Karena apapun politik kebangsaan itu adalah yang utama bagi PD Perjuangan. Itu multitafsir ya. Jadi yang menggema kan juga teriakan-teriakan 3 periode. Jadi kita nggak mau komentarin itulah, karena apapun sikap politik PD Perjuangan itu terkait calon presiden dan calon wakil presiden ada pada Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi berpolemik atau berprasangka yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik yang saat ini justru sangat kontraproduktif bagi bangsa dan rakyat dalam menghadapi tantangan yang ada. Presiden Jokowi punya peluang kudeta dan gulingkan Megawati, sang putri PDIP. Rumor Presiden Jokowi yang memiliki peluang kudeta Megawati pakai bikin geger dan heboh pada tubuh PDIP. Terdapat sosok Megawati yang sudah menjadi tiang, sosok kekuatan partai benteng. Namun, Megawati kekuatan Jokowi juga harus perlu diperhitungkan. Menjadi banyak pertanyaan, mungkinkah kekuasaan ketum PDIP dapat dikudeta Presiden Jokowi? Pengamat politik komunikasi Politik Universitas Pajajaran, Data Unpad, Dadang Rahmat, menilai potensi ketum PDIP Megawati Soekarno Putri oleh Presiden Joko Widodo, kudeta Mega oleh Presiden Jokowi bakal sangat sulit untuk sukses. Namun kudeta itu nampaknya agak sulit dijalankan. Dadang Rahmat juga turut memberikan contoh beberapa partai yang dulu punya sosok kuat, misalnya Golkar itu relatif jika dunia awal-awalnya selalu militer, kesini pengusaha dan bisa dari kelompok manapun, dari fraksi-fraksi yang sama. Ada di Golkar itu dinamis, selain itu ada PKB. Menurutnya partai ini tidak akan jauh dari lingkar-lingkar NU. Di partai ini juga punya pengaruh kuat keluarga Gus Dur, terbilang signifikan. Nah, PDIP dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ini menilai bahwa saat ini sangat kental dengan keluarga Bung Karno. Memang ada kemungkinan Megawati dikudeta Presiden Jokowi, layaknya Gus Dur dikalahkan Caimin. Sebab dalam politik semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi belum itu teramat kecil. Hal ini lantaran PDIP dibangun dengan landasan ideologi yang kultural, yakni ideologis dari keluarga Bung Karno. Pemilihan presiden atau capres 2024 itu masih 2 tahun lagi. Sejumlah nama muncul menjadi kandidat calon presiden atau capres. Salah satunya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun munculnya nama Mbak Puan, sapaan akrabnya, belum tepat waktunya. Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik VCEP, Setiabudi Rangkas Bitung, harus hijrah wicaksana mengatakan, Puan Maharani lebih tepat menjadi sosok jiwa negarawan. Menurut Haris, sana lebih baik tidak menjalankan sebagai presiden maupun wakil presiden pada bursa Pilpres 2024. Alasannya pun masuk akal, hingga saat ini rating elektoral pun dari hasil berbagai lembaga survei antara 2,6 sampai 31% saja. Dan juga terkait troll oleh jabatan Ketua DPR RI dan sosialisasi dengan memasang baliho di seluruh Indonesia.
Pengamat politik Haris Zebra Wicaksana menilai himbauan lebih baik tidak mencalonkan jadi capres 2024. Alasannya kuat menurut Haris, dengan pencapaian elektoral seperti itu pun sangat berat jika dipaksakan untuk bersaing. Berarti 2024 kali sejauh dokter mengatakan meski sudah menjabat anggota DPR RI, menteri hingga ketua DPR RI, kinerja Puan seperti biasa-biasa saja dan belum menunjukkan leadership yang dibutuhkan Indonesia. Proklamator ini kalah dibandingkan dengan Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan. Bahkan di PDIP Puan Maharani kalah oleh Ganjar Pranowo dan Risma. Ia mengatakan literasi pendidikan politik masyarakat sudah cerdas, sehingga banyak Puan Maharani belum menunjukkan karakter kepemimpinan yang bersangkutan dengan rakyat masyarakat Indonesia. Sekarang ini membutuhkan figur kepemimpinan yang bersentuhan langsung dengan medan. Tadi sekat-sekat, selain itu juga masyarakat berkeinginan pemimpin nasional dengan karakter ketokohan yang mampu bekerja dengan baik, di mana kebanyakan kaum milenial membutuhkan pemimpin nasional yang bisa menjawab tantangan ke depan menjadi lebih baik. Sekretaris Jenderal DPD PDIP Hasto Kristianto menjelaskan kemungkinan partainya mendukung pasangan Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Meskipun penilai dia itu sudah sekedar usulan tim relawan dan juga komunitas, Hasto menutup kemungkinan dua itu. Hasto menegaskan bahwa PDIP akan mengusung calonnya mendapatkan restu dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut dia, Mega akan memiliki pertimbangan tersendiri selain aspirasi dari masyarakat. Di dalam demokrasi ini, mereka rakyat komunitas bisa menyampaikan aspirasinya. Tetapi dalam konstitusi partai, Ibu Mega mempertimbangkan dengan jernih. Hasto menjelaskan Mega bakal mencari pemimpin yang berani, bertanggung jawab, berani memikul beban yang tak ringan, serta ikut menentukan arah politik dari 270 juta rakyat Indonesia ke depan. Meski begitu, hasil tak menutup kemungkinan juga Ganjar Pranowo, wujud sebab mereka memiliki pengalaman yang mengusung pasangan Ahok Jarot. Yang keduanya sama-sama berasal dari PDIP dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Lebih lanjut soal tudingan yang menyebut hubungan antara Ganjar Pranowo dengan partainya mulai redam. Hasto membantahnya menurut dia. Hal itu hanya persepsi di masyarakat saja. Hasto menyebut Ganjar merupakan politikus yang lahir dari PDIP. Dukungan kepada pasangan Ganjar pun muncul dari sejumlah kader PDIP di berbagai daerah. Mereka bahkan telah membentuk Laskar Ganjar pun untuk menghadapi Pilpres 2024. Politikus senior PDIP Saleh Ismail Mukadar yang mengaku sebagai inisiator kelompok relawan itu menyatakan gelisah dengan gesekan antar kader partai akibat perebutan kursi calon presiden oleh Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kata itu menyandingkan keduanya dianggap sebagai jalan terbaik Ganjar Pranowo yang memang kerap disebut sebagai salah satu tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk menghadapi Pilpres 2024. Sementara Puan hanya menjabat sebagai Ketua DPR RI. Elektabilitasnya masih berada jauh di bawah Syiar. Sebagai sendiri merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Pasalnya, partai berlambang banteng itu telah memenuhi presidential threshold, memenuhi undang-undang pemilu yaitu 20% dari kursi DPR RI. Dengan begitu, mereka disebut bisa saja mengajukan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Ada dugaan penjagalan Anies Baswedan dari Pilpres 2024. Segala kemungkinan dalam Pilpres 2024 masih sangat mungkin terjadi. Berbagai kemungkinan itu masih akan terus berubah seiring mulai terbentuknya poros koalisi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ujang Komarudin menuturkan bisa saja ada 3 poros koalisi untuk menuju 2024, yakni PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP.
Indonesia Bersatu dan Nasdem Demokrat. PKS Anies Baswedan gampang terjaga karena tak punya partai atau justru nantinya hanya ada dua poros koalisi yakni PDIP dan Gerindra, Golkar dan PKB. Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto dan Puan Maharani, di mana poros Golkar, PAN, PKB, Nasdem akan mengusung Ganjar Pranowo.